Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-20. Bagaimana pemeliharaan Allah berhubung dengan manusia ketika kedudukannya masih seperti pada waktu ia diciptakan? Jawabannya, pemeliharaan Allah berhubung dengan manusia ketika keadaannya masih seperti pada waktu ia diciptakan bersifat seperti ini. Allah menempatkan manusia dalam Taman Eden dan memberinya tugas mengusahakan taman itu. Allah membolehkan manusia memakan tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh tanah itu. Dan Allah menaklukkan segala makhluk kepadanya. Allah menetapkan perkawinan agar menjadi pertolongan baginya. Allah menganugerahkan kepadanya agar hidup dalam persekutuan dengan dirinya. Allah menetapkan hari Sabat dan mengikat perjanjian dengan manusia, yakni perjanjian kehidupan, dengan syarat ketaatan perseorangan, sempurna, dan terus-menerus. Jaminannya ialah pohon kehidupan. Akan tetapi, mereka, Adam dan Hawa, dilarangnya memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, disertai ancaman hukuman mati. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari Kejadian 2 ayat 8, ayat 15, ayat 16, Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 ayat 3, Galatia 3 ayat 12, Roma 10 ayat 5, dan Kejadian 2 ayat 17. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai 28, kita mengetahui dan dapat mempelajari Allah menciptakan manusia menurut gambar rupanya untuk mengelola bumi. Melalui pernikahan, beranak cucu bertambah banyak dan memenuhi bumi. Dengan akal budi dan kemampuan berelasi yang ditanamkan pada diri manusia, manusia dapat menaklukkan, menguasai, mengelola bumi dengan baik untuk kemuliaan Allah. Manusia diberikan tanggung jawab yang penuh sebagai penata layan. Diberikan kekuatan, otonomi yang sepenuhnya dikaruniakan kepada manusia, berbagai macam pengetahuan mendasar, sikap dan perilaku yang berkeadilan, dan kehidupan yang kudus. Dengan segala keberadaan manusia yang seperti itu, Tuhan Allah memelihara manusia begitu lengkap dan utuh. Manusia bukan hanya memiliki kapasitas sebagai makhluk pribadi yang memiliki tubuh yang indah, yang lengkap, juga jiwa yang ada pikiran, kehendak, afeksi. Keduanya, tubuh dan jiwa yang tidak terpisahkan. Manusia menjadi makhluk yang bersifat kekal. Manusia ditempatkan di bumi ini, khususnya di Taman Eden, di mana diberikan
perjanjian kehidupan, perjanjian kerja. Manusia dapat menikmati segala hasil taman tersebut dan mengusahakannya untuk kemuliaan Tuhan Allah dan kehidupan mereka. Adam dan Hawa. Sekalipun kita tahu Adam dan Hawa tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi Tuhan memelihara dan menjadikan mereka manusia yang pertama yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Allah. Dibutuhkan kemampuan untuk mengelola bumi, dan manusia mendapatkan itu dari Tuhan Allah. Tuhan telah memberikan dan mempersiapkan yang diperlukan dan dibutuhkan manusia. Ruang, waktu, materi-materi yang ada di bumi dan di dalam alam, baik benda-benda penerang, bintang, bulan, matahari, bumi dengan segala isinya, maupun tumbuh-tumbuhan yang berbuah, berumbi, dan juga binatang atau hewan yang dapat dikelola untuk dinikmati dagingnya dan hal-hal lain. Bahkan Tuhan sudah menyediakan malaikat terpilih untuk melayani manusia. Betapa lengkap, kompleks, dan sungguh sempurna pemeliharaan Tuhan. Sejalan dengan itu, Allah juga sudah mengatur hukum di alam agar manusia diberikan kemampuan beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan alam, baik di dataran tinggi, dataran rendah, di sekitar lautan, di sekitar sungai, danau, bahkan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi 4 musim, panas, dingin, kemarau, musim gugur, atau musim dingin, dan sebagainya. Segala pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam alam ini bagi manusia. Manusia juga diberikan hukum ilahi, di mana manusia punya kepekaan secara khusus untuk dapat menyadari kebutuhan akan hubungan dengan Tuhan Allah. Manusia juga diberikan hukum moral untuk mengatur hubungan dengan sesama, dengan diri, dengan lingkungan. Begitu lengkap pemeliharaan Tuhan atas manusia. Dan kita sebagai keturunannya, Adam dan Hawa, sekalipun berdosa, Tuhan tetap memelihara ciptaannya, manusia. Sekalipun tidak menyembahnya, Tuhan tetap memberikan nafas hidup dan juga segala kebutuhan di bumi ini. Sampai pada waktunya Tuhan menyatakan cukup, dan Tuhan menyatakan kehendaknya yang sempurna, yaitu memberikan penghukuman bagi orang berdosa dan hidup kekal bagi orang-orang pilihan. Demikian penjelasan yang sangat konkret berkaitan dengan keberadaan manusia. Yang pertama dan sampai kini. Kiranya penjelasan singkat ini menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.